Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW kita senantiasa bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Alifah, NIM 20.0102.0003. Saya dari kelas Sosiologi Agama 5A. Di sini saya akan memaparkan atau memberikan tanggapan mengenai tugas mata kuliah Sosiologi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Ashabul Kahfi SSMA, yaitu sektor apakah yang tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Sependek pengetahuan saya, sektor yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta atau yang tidak bisa diberikan kepada pihak swasta yaitu sektor pemerintah atau government sector. Nah, government sector ini mencakup semua unit kelembagaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah daerah. Beberapa lembaganya salah satunya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita kenal dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian secara lebih lengkap, OJK ini merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan BAPEPM LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Kemudian, apa sih tujuan pembentukan OJK ini? Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Kemudian ada beberapa visi dan misi dari OJK. Visinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kemudian misinya yaitu mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Secara garis besar, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas dan peranan yang penting bagi sektor keuangan dan ekonomi di Indonesia. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan juga akan berpegang teguh pada seluruh nilai moral yang ada dalam melakukan seluruh tugasnya. Tahun 2020, OJK sudah mengambil kebijakan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain dilakukan demi mendukung pembiayaan pada berbagai sektor prioritas pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UKM dan UMKM, serta masyarakat kecil, meningkatkan inovasi teknologi informasi, industri jasa keuangan, serta reformasi internal dalam hal mengatur dan juga mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Adanya lembaga keuangan yang satu ini memiliki peranan yang penting untuk membantu menjaga bisnis, seperti sistem akuntansi atau sistem pembukuan keuangan ada pada suatu perusahaan. Adanya lembaga keuangan ini memiliki peranan yang penting untuk membantu menjaga bisnis, seperti sistem akuntansi atau sistem pembukuan keuangan pada suatu perusahaan. Untuk itu, menggunakan sistem akuntansi akan lebih memudahkan kita dalam melakukan pembukuan keuangan atau hal lain yang berkaitan dengan akuntansi. OJK ini diawasi oleh DPR. Dalam hal ini Komisi 11. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan. Nah, dengan alasan-alasan dan penjelasan mengenai OJK tersebut, maka bisa kita ketahui bahwa OJK ini tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta, akan tetapi harus dikelola oleh pemerintah sepenuhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Pembangunan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.